Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat dan salam sejahtera untuk semuanya. Kita semuanya. Perkenalkan, Bu Sofitri, saya Agus Suryanto Wibowo. Saya kar- mahasiswa kelas karyawan untuk kelas U untuk mata kuliah rangkaian listrik 2. Pada kesempatan kali ini saya izin mempresentasikan untuk materi UAS yang telah Ibu tentukan materinya. Uh, izin untuk saya mulai. Yang pertama saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, izin saya lanjutkan. Untuk rangkaian listrik kedua, materi UAS di rangkaian listrik kedua. Pada kesempatan hari ini, untuk yang saya ingin presentasikan itu terkait beberapa materi dan pengaplikasiannya. Yang pertama terkait AC power analysis, yang kedua terkait three-phase circuit, dan yang ketiga terkait magnetically coupled circuit, dan yang keempat yaitu terkait frekuensi respon. Untuk 4 materi ini nanti saya coba jelaskan materi dasarnya terlebih dahulu dan pengaplikasian di dunia nyata atau di dunia kerja. Oke, baik, yang pertama yaitu terkait AC power analysis. Untuk AC power analysis di sini terdapat beberapa materi ataupun dasar-dasarnya. Yang pertama itu terkait instantaneous power atau daya sesaat. Artinya yaitu daya yang terjadi pada waktu sesaat ketika sebuah komponen memiliki tegangan dan arus yang mengalir pada waktu tertentu. Artinya daya ini hanya muncul pada satuan tertentu, pada waktu tertentu. Oleh karena itu daya tersebut dikatakan daya sesaat. Sedangkan yang berikutnya terkait average power atau daya rata-rata. Untuk daya rata-rata ini yaitu rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode. Artinya daya rata-rata yang terjadi sesaat, maaf, daya rata-rata dari daya sesaat dalam satu periode. Artinya ketika satu periode waktu tertentu dihasilkan oleh daya sesaat, itu rata-rata tersebut dikatakan daya rata-rata. Misalkan daya sesaat terjadi dalam satu satuan periode, misalkan 1 menit atau satu siklus. Nah, berapa daya rata-ratanya? Nah, daya rata-rata itu terjadi ketika daya sesaat itu muncul di dalam satu periode tertentu tersebut. Yang berikutnya itu terkait apparent power dan power faktor. Oke, yang pertama terkait daya. Daya yaitu energi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha. Dalam sistem tenaga listrik, daya ini merupakan jumlah energi listrik yang digunakan untuk melakukan usaha. Daya listrik biasanya dinyatakan dalam satuan watt atau jika dirumuskan yaitu P sama dengan P kali I. Power sama dengan tegangan dikali arus. Nah, daya tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu daya aktif, daya reaktif, dan daya semu. Jika digambarkan pada segitiga, yaitu daya aktif yaitu berada di sisi bawah, sedangkan daya reaktif ada di atas, dan untuk diagonalnya merupakan daya semu. Oke, daya aktif tersendiri yaitu daya yang terpakai untuk melakukan suatu usaha dan atau energi yang sebenarnya, yaitu dikatakan sebagai satuan watt. Kemudian daya reaktif sendiri daya yang disuplai oleh komponen reaktif atau satuan daya reaktif tersebut adalah var. Sedangkan untuk daya semu atau apparent power itu merupakan gabungan antara daya listrik dan daya aktif dan daya reaktif.
daya yang dihasilkan oleh perkalian antara tegangan efektif dan arus efektif. Jika kita gambarkan dari suatu minuman atau minuman bir, di sini daya aktif itu yaitu yang merupakan minuman yang murninya, sedangkan untuk daya reaktif yaitu busanya saja. Kemudian untuk daya semuan yaitu dari busa hingga minuman sendiri. Nah, itu gabungan antara daya aktif dan daya reaktif. Sedangkan untuk power faktor yaitu faktor daya itu perbandingan antara daya aktif dengan daya semu. Di, dikatakan dengan rumus yaitu PF sama dengan P per S. Nah, untuk faktor daya sendiri di terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor leading dan lagging. Untuk leading yaitu merupakan arus ketika arus mendahului tegangan. Artinya di sini beban menunjukkan beban kapasitif. Sedangkan yang berikutnya itu power factor lagging, yaitu arus tertinggal dengan tegangan. Artinya beban merupakan beban induktif. Nah, untuk pengaplikasiannya yaitu pada sistem tenaga listrik, yaitu merupakan tegangan ataupun daya yang dihasilkan oleh pembangkit listrik maupun apapun jenisnya, ada PLTA, PLTD, PLTP sampai dengan PLTGU, itu menghasilkan tegangan ataupun menghasilkan daya daya listrik tersebut kemudian disalurkan melalui GI untuk dinaikkan tegangannya hingga mengarah ke beberapa konsumen. Nah, daya-daya daya aktif ataupun daya reaktif tersebut kita harus jaga kualitasnya agar tegangan yang ada di konsumen pun sesuai dengan kapasitasnya. Misalkan di untuk konsumen itu sendiri biasanya kita menggunakan tegangan di 220 volt. Ketika ada beberapa gangguan pada jaringan, itu akan mempengaruhi tegangan tersebut. Oleh karena itu, proses uh, analisa dan uh, adjustment di sisi trafo ataupun di sisi transmisi ataupun di sisi pembangkitan itu sangat penting untuk menjaga kualitas dari tegangan di sisi konsumen. Baik, analisa aliran, tujuan untuk kita menganalisa aliran daya listrik itu merencanakan dan mengetahui besarnya daya dalam suatu tenaga listrik. Jadi dalam suatu periode tertentu, misalkan di PLN itu kita merencanakan operasi mingguan dan operasi harian, operasi mingguan dan operasi bulanan. Nah, dalam perencanaan itu kita harus mengetahui seberapa besar daya listrik yang akan digunakan oleh konsumen, seberapa besar juga uh, daya yang sudah kita realisasikan pada saat hari itu. Nah, itu dijadikan untuk perencanaan dan evaluasi untuk uh, perencanaan ke berikutnya. Manfaatnya yaitu kita dapat mengetahui besarnya daya dalam suatu sistem tenaga listrik sesuai dengan batasan yang ditentukan. Seperti yang tadi dijelaskan, di setiap uh, tegangan, daya, itu memiliki batasan tertentu. Oleh karena kita juga harus harus mengejas dari sisi pembangkitan ataupun dari sisi transmisi untuk menghilangkan atau untuk menyamakan sesuai dengan batasan-batasan yang ditentukan. Hal itu dikarenakan adanya beberapa losses dalam susut trafo ataupun susut kabel dalam proses distribusi. Contoh di sini merupakan tampilan output dari pembangkit listrik. Dia memiliki contoh di sini memiliki frekuensi di 50,02 Hz dengan dengan power di 6.000 kW atau 6 MW dan tegangan di 20,42 kilovolt. Ini akan disalurkan menuju ke sistem jaringan. Nah, disinilah kita harus menjaga kualitas dari tegangan dan arus yang ingin kita salurkan ke konsumen.
Berikutnya, materi mengenai three-phase circuit yang terdiri dari balance three-phase circuit, yaitu tegangan 3 fasa itu dihasilkan oleh generator AC 3 fasa atau yang kita biasa sebut alternator. Generator ini pun terdiri dari sebuah magnet yang berputar atau kita bisa sebut rotor dengan dikelilingi oleh belitan yang tidak bergerak yang kita sebut sebagai stator. 3 belitan tersebut terpisah dengan terminal. Masing-masing terminal ada 6 terminal, yaitu ada A aksen, B aksen, C dan C aksen. Ditempatkan terpisah yaitu 120 derajat di sekeliling stator. Kenapa 120 derajat? Karena di generator ini memiliki sudut 360 derajat dan kita bagi masing-masing ke tiga fasa ataupun tiga fasa, yaitu sehingga dijadikan untuk sudutnya yaitu 120 derajat. Untuk menghasilkan tegangan ataupun power, rotor berputar dengan menghasilkan medan magnet. Medan magnetnya tersebut memotong flux dari 3 komponen tersebut dan menginduksikan tegangan pada kumparan sehingga menghasilkan power. Nah, dalam sistem tenaga 3 fasa tersebut kita memiliki 3 sumber tegangan yang terhubung ke beban. Nah, sumber tegangan tersebut pun dapat kita hubungkan secara Y ataupun secara terhubung delta. Ini hubungan dengan hubungan Y dan ini merupakan hubungan dengan delta. Nah, apabila suatu sumber tegangan memiliki amplitude, frekuensi, dan sudut fasa yang sama sebesar 120 derajat, maka tegangan tersebut dikatakan seimbang. Artinya misalkan ketika generator di sisi pembangkitan ingin sinkron dengan jaringan, jadi harus menyamakan beberapa seperti yang tadi, harus frekuensi sama, tegangan sama, amplitude dan sudut fasa sama. Jika semuanya sama, maka generator pada pembangkitan akan terhubung ke sistem jaringan. Nah, untuk sistem hubungan 3 fase tersebut ada beberapa koneksi, yaitu ada Y-Y connection, Y-delta connection, delta-delta connection, dan delta-Y connection. Untuk pengaplikasiannya di dunia nyata, yaitu penyaluran daya listrik ke konsumen yang saat ini kita nikmati itu menggunakan 3 fasa dan lebih unggul daripada kita menggunakan 1 fasa. Sistem kelistrikan juga menjamin tersedianya suplai daya listrik yang maksimum sesuai dengan kebutuhan konsumen. Untuk penggunaan sistem listrik 3 fasa ini pun pada dunia nyata itu tadi seperti yang sudah saya gambarkan mengenai sistem pembangkit tenaga listrik, kemudian sistem transmisi dan distribusi, dan yang terakhir dan peralatan-peralatan pada pabrik ataupun konsumen dan yang lain-lainnya. Berikut contoh gambaran tadi, sama seperti yang saya jelaskan, pembangkit listrik melalui generator yang dihasilkan oleh 3 fasa, disamakan tegangannya, frekuensinya, sudut fasanya dengan sistem jaringan sehingga agar kita dapat generator tersebut bisa sinkron ke jaringan untuk menghasilkan ataupun mensuplai power ke jaringan untuk dinikmati ke beberapa konsumen. Nah, untuk menyalurkan power tersebut kita kita membutuhkan suatu peralatan, yaitu yang disebut transformer. Nah, transformer di sini atau transformator itu peralatan listrik untuk menyalurkan tegangan, tenaga atau daya dari tegangan tinggi ke tegangan rendah ataupun sebaliknya dari rendah ke tinggi. Nah, contoh
di berikut gambar dari beberapa komponen yang ada di transformator, yaitu ada coilnya sendiri, belitannya dari sisi high voltage ataupun sisi low voltage, kemudian ada laminasi core-nya, ada bushing, ada oil tank, dan ada cooling sistemnya. Nah, kemudian pengaplikasian terkait hubungan hubung koneksi untuk bintang delta ataupun yang lainnya, yaitu berada pada di main transformer di suatu pembangkitan. Di sini contoh untuk main transformer dengan yang ada di PLTU Pelabuhan Ratu. Di sini berasal dari manufaktur Bowding Tianwei transformer elektrik dengan spesifikasi rating voltage-nya 20 kV, rating current-nya 12,125 ampere, cooling insulation A, cooling mode-nya on-off, oil natural, air force, oil draft, air force dengan 16 fans dan 6 oil pump dengan koneksi Y dan delta. Artinya di sini memiliki hubungan bintang dan delta. Nah, yaitu hubungan yang ada di sisi primer itu bintang atau Y dan sisi sekunder yaitu delta. Sebenarnya di beberapa transformer yang lain pun memiliki beberapa hubungan. Ini tergantung dari suatu kebutuhan masing-masing. Ada yang memiliki hubungan YY, ada yang memiliki hubungan Y delta ataupun yang lainnya. Jadi ini salah satu contoh transformer dengan hubungan Y delta. Kemudian yang berikutnya terkait materi magnetically coupled circuits. Yang pertama itu terkait mutual induktansi, yaitu suatu kemampuan suatu induktor untuk menginduksi tegangan pada induktor tetangga atau yang sebelahnya. Ketika dua buah induktor tersebut diletakkan dengan jarak yang dekat, maka flux magnet yang disebabkan oleh arus dalam kumparan satu yang ada di L1 ini akan mempengaruhi kumparan 2, sehingga akan menginduksikan tegangan ke kumparan kedua. Artinya, induktansi mutual ini terjadi ketika suatu dua buah induktor memiliki jarak yang sangat dekat. Nah, perubahan medan magnet dalam satu induktor satu pun akan mempengaruhi medan magnet di induktor lainnya, sehingga menyebabkan perubahan tegangan dan menimbulkan arus. Berikutnya transformer linear dan ideal. Transformer linear adalah suatu perangkat 4 terminal yang terdiri dari 2 atau lebih gulungan magnetis. Ini ada primary coil dan secondary coil. Ini merupakan transformer linear. Sedangkan untuk ideal transformer yaitu transformator yang disatukan tanpa kehilangan di mana kumparan primer dan sekunder memiliki induktansi yang terbatas. Ini merupakan di sisi primer dan di sisi sekunder dengan arus dengan rumus sebagai berikut. V2 atau tegangan sekunder per V1 sama dengan N2 lilitan sekunder per N1 sama dengan rasio N. Dan untuk I2 per I1 arus di sekunder dan arus primer sama dengan lilitan primer per lilitan sekunder atau sama dengan 1/N. Jika dalam suatu proses transformer ini memiliki tegangan di sisi sekunder lebih besar daripada sisi primer, itu dikatakan sebagai transformer step up. Sedangkan ketika sekundernya di bawah dari tegangan
primer itu dikatakan sebagai step down. Berikutnya terkait ideal auto transformer. Auto transformer yaitu adalah transformator yang di mana lilitan primer dan sekunder berada dalam satu lilitan. Ini misalkan contohnya ini ada suatu lilitan auto transformer, ada lilitan primer N1 dan lilitan sekunder di N2. Ini di dalam satu lilitan atau satu belitan. Kemudian memiliki keuntungan sebagai berikut. Kemampuan untuk mentransfer daya semu lebih besar, serta memiliki ukuran yang lebih kecil, ringan dari transformator dua lilitan. Artinya, jika kita ingin membelinya, di sini lebih murah ketimbang transformator dua lilitan yang harganya lebih di atas transformator auto transformator. Namun, ideal auto transformator ini memiliki kelemahannya, yaitu kurangnya isolasi antara belitan dan sekunder. Kenapa? Karena belitan primer dan sekunder ini dalam satu belitan. Hal ini pun bisa menyebabkan beberapa kejadian. Misalkan ketika terjadi suatu masalah di sekunder, artinya lilitannya terjadi putus, maka nilai nilai maka proses auto transformer ini tidak berjalan sebagaimana dengan fungsinya. Artinya nilai tegangan in akan sama dengan nilai tegangan out karena di sisi sekunder terjadi permasalahan. Kemudian jika terjadi short circuit di salah satu lilitan, maka akan mengakibatkan kerusakan pada auto transformer, bahkan berpotensi terjadi eksplosif ataupun kebakaran di auto transformer tersebut. Baik, untuk pengaplikasiannya kurang lebih hampir sama seperti yang sebelumnya, yaitu dalam proses distribusi di tenaga listrik dari proses pembuatan listrik di suatu power plant hingga menjadi listrik di suatu konsumen itu melewati beberapa transformer. Misalkan dari power plant dibangkitkan oleh generator, kemudian menghasilkan tegangan 12 kV, kemudian kita step up melalui step up transformer untuk dialirkan melalui transmisi tegangan tinggi, itu kita step up hingga 400 kV, kemudian untuk disalurkan ke menengah ataupun ke konsumen, kita step down lagi, kita turunkan dari 400 kV ke 13 kV, kemudian dari menengah kita turunkan lagi dengan step down trafo ke 200, dari 13 kV ke 220 kV atau 240 kV untuk bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Kemudian frekuensi respon. Respon frekuensi di sini memiliki arti yaitu variasi dalam perilaku rangkaian dengan perubahan frekuensi sinyal dan juga dapat dianggap sebagai variasi penguatan fase dengan frekuensi. Kemudian untuk yang lainnya itu fungsi transfer, itu fungsi transfer dari suatu rangkaian itu rasio tergantung frekuensi dengan keluaran Y, tegangan elemen ke arus dengan ke input X atau sumber tegangan dengan suatu fungsi transfer itu perbandingan antara output dengan input, yaitu Y dibanding dengan X. Kemudian untuk pengaplikasiannya pada sistem tenaga listrik, di sini saya ambil contoh pada anti blackout sistem pada sistem jaringan PLN. Artinya dalam proses sistem jaringan PLN untuk mengantisipasi terjadinya beberapa gangguan yang kita tidak harapkan, artinya anti blackout, itu kita membutuhkan beberapa layer ataupun defense scheme untuk mengantisipasi tidak terjadinya blackout. Misalkan di sini terjadi beberapa gangguan, misalkan frekuensi jaringan turun diakibatkan oleh beberapa pembangkit listrik terjadi gangguan, ataupun
dari proses transmisinya pun distribusi ada terjadi gangguan di sisi trafo, nah itu akan mengakibatkan kenaikan atau penurunan dari frekuensi. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan beberapa defense scheme untuk mengantisipasi terjadinya blackout. Defense scheme sendiri itu memiliki arti sebagai berikut. Sistem pertahanan operasi di sistem tenaga listrik untuk menjaga atau mengembalikan sistem tetap pada batasan normal untuk mencegah gangguan meluas, bahkan blackout. Saat terjadi gangguan yang berpotensi, yang berpotensi mengganggu kestabilan sistem. Jadi memiliki gambaran seperti ini. Dengan frekuensi yang saat ini tetap di 50 Hz, itu terjadi ketika beban demand dengan daya yang kita yang ada di sistem itu seimbang. Itulah sistem frekuensi dengan seimbang atau 50 Hz. Namun ketika terjadi salah satu beban lebih tinggi ketimbang uh, supply-nya, itu akan terjadi kenaik penyimpangan, artinya frekuensi naik, ataupun ketika demand-nya turun, generasi supply di sisi power pembangkit naik, itu menghasilkan frekuensi turun. Kondisi abnormal di operasi sistem yaitu salah satu pembangkit trip ataupun ada beberapa beban yang cukup besar keluar secara tiba-tiba sehingga menyebabkan frekuensi naik ataupun tegangan naik. Nah, untuk defense scheme sendiri kita di anti PLN Group terdapat beberapa, yaitu sistem pengamanan, yaitu dari proteksi peralatan tersendiri dan proteksi sistem atau scheme yang fungsinya untuk menjaga keseimbangan pasokan daya, beban saat terjadi gangguan, serta mempertahankan ketahanan operasi sistem dalam grid code dalam kondisi abnormal. Proteksi itu sendiri yaitu under frequency relay, over frequency relay, OLS atau overload shading, OGS, over generator shading, dan under voltage load shading, serta yang paling terakhir yaitu island operation. Untuk pengatur daya sendiri yaitu tadi ketika frekuensi sama seimbang, keseimbangan antara daya nyata dengan daya yang dikonsumsi sama bernilai 50 Hz. Kemudian ketika terjadi frekuensi sistem di atas 50 Hz, pada saat daya nyata lebih besar, daya nyata pembangkitan lebih besar daripada daya nyata konsumsi, akan menghasil itu untuk mengembalikan 50 Hz ke daya nyata, sehingga daya nyata di pembangkitan harus dikurangi. Ataupun sebaliknya ketika daya frekuensi di bawah 50, pada saat daya nyata pembangkitan lebih kecil daripada beban, artinya bebannya lebih besar ketimbang pembangkitan yang dikonsumsi, itu untuk mengembalikan ke 50 Hz-nya, artinya daya nyata pembangkitan perlu ditambah untuk menyeimbangkan daya yang ada di konsumen. Berikut frekuensi regulation yang sudah ditetapkan, yaitu ada primary regulation atau yang bisa disebut di sisi pembangkitan itu free governor atau speed drop, serta untuk secondary regulation itu AGC atau automatic generation control. Untuk primary regulation itu suatu pengendalian utama yang bereaksi cepat di suatu pembangkit yang bertugas untuk mengantisipasi dinamika beban saat suatu unit pembangkit di suatu unit yang pembangkit dengan cepat. Artinya ketika ada respon frekuensi naik atau turun, maka free governor dari suatu pembangkit inilah yang merespon cepat untuk mengantisipasi kenaikan ataupun penurunan frekuensi agar tetap di satu frekuensi yang seimbang, yaitu di 50 Hz. Sedangkan untuk secondary regulation ini pengendalian bereaksi lebih cepat, lebih lambat dari free gov, tetapi ini tetapi dari sisi operator dia lebih cepat dibandingkan dengan operator. Artinya di sini dipantau sendiri oleh di sisi control center yang ada di P2B ataupun P3B untuk fungsinya sama untuk mengembalikan frekuensi ke nilai nominal.
pengaturan sistem jaringan tenaga listrik terkait respon frekuensi atau frekuensi kontrol itu ada permennya, yaitu Permen nomor 20 di tahun 2020 terkait sistem tenaga listrik grid code dengan beberapa variasi frekuensi dengan batasan frekuensi sebagai berikut. Nah, untuk ketentuan sendiri untuk di pembangkit termal, untuk di Frigov itu terdapat peraturan sebagai berikut, yaitu deadband di 0, plus minus 0,05 Hz, speed drop di 5%, dan ramping rate 3 mW per menit. Contoh untuk pengaplikasiannya, itu ketika frekuensi naik artinya ini mengakibatkan putaran di turbin akan naik ke 3 MW. Nah, ketika ke 3 MW tersebut akan merespon dari frekuensi tersebut. Ketika frekuensi tersebut makin naik hingga 3007, mulai dari 3003, maka pembebanan dari sisi pembangkitan akan merespon dengan menurunkan beban dengan maksimal di 10 MW ketika frekuensi naik dengan konversi putaran turbin di 3007. Itu pun ketika frekuensi turun. Ketika turun hingga di 2997, frekuensi turun, kemudian kita konversi ke putaran turbin hingga di 2997. Ketika frekuensi tersebut akan turun juga hingga mulai dari 2997, itu pembebanan pun akan merespon naik untuk merespon frekuensi yang turun. Ketika frekuensi mencapai di 2992, artinya pembebanan sudah maksimal di 10 mW. Kurang lebih seperti itu terkait pengaplikasian respon frekuensi di pembangkitan dengan pengaplikasian di Free Governor ataupun Primary Regulation di anti-grid code. Baik, kurang lebih seperti itu yang sudah saya tampilkan, saya jelaskan. Mudah-mudahan jika ada yang salah, mohon maaf Bu Sofi. Mudah-mudahan ada yang bisa bermanfaat juga untuk teman-teman nantinya. Saya mohon izin, mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Saya tutup untuk sharing ataupun presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.